Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue mau bicara soal sesuatu isu yang kemarin juga sempat gue bahas soal Taliban. Tapi kali ini tidak membahas soal Talibannya menguasai Kabul. Karena udah kita bahas di konten sebelumnya dan gue juga pernah live streaming juga membahas ini bersama tokoh-tokoh dan pengamat-pengamat. Kali ini gue mau membahas soal apakah Taliban sudah nyaman dan tidak ada resistensi terhadap mereka setelah menguasai Kabul. Oke, ini ceritanya awalnya ketika Amrullah Saleh, wakil presiden Afghanistan sebelumnya, ya wakil presidennya Presiden Ghani gitu, yang kabur. Presiden Ghani itu yang kabur. Jadi wakilnya Amrullah Saleh itu masih tetap berada di Afghanistan, tepatnya di Lembah Panjshir. Jadi ini adalah sebuah daerah perlembahan di Afghanistan situ yang menghasilkan batu-batu mulia gitu ya. Salah satunya yang paling terkenal adalah Jamrud. Jamrud itu band, Zamrud maksud gua. Yang kemudian dijual ke Pakistan dan itulah yang menjadi penghasilan utama daerah ini, yang mana daerah ini adalah daerah khusus ya, yang mana gubernurnya itu ditunjuk bukan dipilih. Nah, jadi ini memang daerah yang punya kekhususan lah di luar Kabul sebagai ibu kota negara gitu. Karena memang tokoh-tokoh dari daerah Lembah Panjshir ini memang berkontribusi besar terhadap keberadaan Afghanistan sebagai sebuah negara gitu. Nah, ketika Amrullah Saleh mendeklarasikan diri sebagai presiden Afghanistan gitu, di situ tokoh-tokoh dari kelompok anti Taliban yang merupakan anggota dari Front Panjshir ini kemudian mendukung langkah dari Amrullah Saleh tersebut. Dia juga mengklaim bahwa puluhan ribu pasukan elit Afghanistan itu memberikan support, memberikan dukungan terhadap gerakan anti Taliban yang sedang mereka galang dari Lembah Panjshir ini. Nah, salah satunya itu Ahmad Mas'ud, yaitu putra Ahmad Shah Mas'ud ya, tokoh anti Taliban yang sangat luar biasa kuat gitu ya, terutama di daerah Lembah Panjshir ini, karena Ahmad Shah Mas'ud itu adalah mantan Menteri Dalam Negeri dan pemimpin Front Panjshir yang merupakan kelompok anti Taliban, dan mereka juga dulu berperang dengan Soviet di sana, dan disitulah kekuatan ini mulai terbentuk gitu. Daerah ini menjadi salah satu daerah yang dianggap memiliki keistimewaan di Afghanistan. Nah, tokohnya dari Lembah Panjshir ini ada kayak Karim Khalili, Abdul Rashid Dostum, ya, terus ada Ahmad Shah Mas'ud tadi yang gue sempat singgung, dan ini adalah daerah yang berada di utara Afghanistan, dan yang mana ini daerah Afghanistan itu antara bukit-bukit gitu ya, terbagi atas bukit-bukit, dan Taliban itu diinisiasi dan dibentuk di daerah bagian selatan. Nah, Front Panjshir ini di daerah bagian utara gitu. Nah, gerakan ini setelah mendeklarasikan diri, mereka itu menggalang dukungan juga ya, menggalang dukungan internasional terutama untuk support pendanaan untuk mengambil alih Kabul lagi dari Taliban. Nah, jadi gerakan ini mengambil alih Kabul lagi, dan inilah yang mereka upayakan sekarang gitu ya terhadap berbagai negara-negara kuat di dunia termasuk Amerika Serikat. Nah, mereka juga melakukan berbagai macam kampanye, namun di sisi lain Taliban juga posisinya juga sangat menguntungkan juga ya, karena mereka diharapkan bisa menjadi
kelompok yang bisa membendung ISIS di daerah-daerah Timur Tengah situ ya, yang mulai rise lagi sekarang. Dan Taliban ini sebagai gerakan nasionalis ya, gerakan dalam negeri. Mereka tidak punya orientasi ekspansi seperti ISIS yang bisa memperluas wilayahnya. Nah, makanya kekuatan Taliban ini menjadi penting karena doktrinnya yang berbeda dengan ISIS gitu. Jadi mereka memiliki peran yang strategis sebenarnya. Nah, jadi gerakan dari Lembah Pansir ini mencoba untuk muncul kembali untuk mengambil kekuasaan Taliban di Kabul. Nah, disinilah mulai dinamika antara dua kelompok ini terjadi, dan tetapi banyak juga pengamat yang berpenilaian ya, yang menilai bahwa gerakan dari Lembah Pansir ini tidak sepenuhnya kuat gitu. Mereka ini kropos-kropos saja gitu ya, karena mereka belum takluk karena Taliban belum masuk Lembah Pansir aja. Kalau masuk mungkin akan beda cerita gitu. Karena ini daerah lembah dan daerah yang ya seperti yang gue bilang tadi, bahwa Afghanistan ini terdiri dari daerah-daerah yang medannya cukup ekstrim dan sulit untuk ditaklukkan. Nah, tetapi langkah Afghanistan ini dianggap oleh sebagian pengamat ya yang tidak setuju bahwa Lembah Pansir ini berhasil memberikan perlawanan resistensi terhadap Taliban ya. Penaklukan ibu kota Afghanistan, Kabul ini menjadi sesuatu yang sudah sangat kuat gitu secara simbolik untuk menyatakan supremasinya menguasai Afghanistan, karena kita tahu bahwa presiden-presiden Afghanistan sebelumnya pun dianggap sebagai presiden Kabul gitu. Jadi Afghanistan yang sudah punya kekuatan di daerah-daerah, yang sudah mencoba untuk mendamaikan berbagai macam faksi di daerah, ya kemudian menduduki simbol supremasi yaitu Kabul, ya sudah lengkaplah kekuatan mereka sebenarnya. Nah, inilah yang sangat sulit diwujudkan dari Pansir ini, dan mana Taliban sendiri diyakini belum melakukan effort apa-apa terhadap Pansir gitu. Jadi mereka dibiarin aja gitu. Nah, apa yang terjadi di Afghanistan ini menurut gue sebagai sebuah pelajaran gitu ya, bahwa membangun nasionalisme sebuah negara bangsa itu tidak mudah. Jadi ini ada dua kelompok, yang satu dari Lembah Pansir ini yang lebih menekankan kepada aspek nasionalis kelokalan gitu ya. Sementara kelompok Taliban itu ingin menghadirkan gagasan-gagasan syariat Islam gitu. Nah, dua-duanya karakteristiknya berbeda. Kalau nasionalisme sebuah negara bangsa itu konsep yang sangat lemah secara filosofis, gak punya filsuf, gak punya nabi, gak punya Tuhan gitu, dan gak punya leluhur. Kalau nasionalisme kelokalan tuh punya leluhur, ya nasionalisme agama itu punya nabi, punya Tuhan, punya filsuf juga gitu, punya pemikir-pemikir gitu. Tapi negara bangsa ini nggak ada pemikir-pemikirnya. Ini yang juga kita sempat singgung di konten live streaming soal Benedict Anderson gitu ya. Tetapi orang rela mati untuk negara bangsa ini. Yaitu kita rela, sebagian dari kita itu ada yang rela mati untuk mempertahankan kedaulatan Indonesia gitu. Nah, ini tidak terjadi di Afghanistan. Ada orang rela mati untuk Afghanistan sebagai negara bangsa, tapi mereka rela mati untuk faksi-faksi mereka, nasional, berbagai macam karakteristik nasionalisme mereka. Ada nasionalisme agama, ada nasionalisme kelokalan tadi gitu yang terjadi di Lembah Pansir di utara Afghanistan tadi. Nah, inilah yang kita lihat gitu. Ada misalnya mereka loyal kepada tanah kelahirannya, ya jelas kayak di Lembah Pansir menghasilkan zamrud tadi, diekspor ke Pakistan, jelas jutaan dolar masuk buat mereka. Tapi nasionalisme sebagai negara bangsa kayak Indonesia ini ya itu konsep yang sangat lemah gitu. Tetapi orang rela mati untuk itu. Ini
sangat luar biasa, dan itu memperlihatkan bahwa di Afghanistan itu perjuangan untuk menuju satu buah nasionalisme Afghanistan sebagai sebuah negara bangsa itu belum terwujud seperti halnya kita di Indonesia gitu. Jadi kita ini sudah Gracia Poli yang dari Manado menang Olimpiade aja rasa bangga kita luar biasa gitu. Nah, bahkan foto-foto kita lebih besar daripada foto Gracia Polinya. Nah, ini yang terjadi gitu. Jadi ada nasionalisme yang mana nggak ada filsufnya. Kalau Marxisme ada Karl Marx gitu misalnya. Komunisme ada Marx. Kalau liberalisme ada Adam Smith gitu misalnya. Ini ada filsufnya, tapi kalau nasionalisme itu nggak ada filsufnya. Yang ada provokator-provokator aja gitu. Yang ada adalah manipulator-manipulator aja gitu. Nah, ini yang terlihat bahwa nasionalisme itu belum berhasil tumbuh sebagai negara bangsa. Di situ yang ada nasionalisme kelokalan dan juga nasionalisme agama gitu yang muncul gitu. Nah, jadi menurut gua gitu, pemerintah Indonesia pun harusnya merespon isu ini sebagai sebuah dinamika politik lokal di sana dan juga sebagai sebuah isu nasionalisme. Jangan mengedepankan pendekatan keamanan. Nah, di sini menjadi masalah. Kalau mengedepankan pendekatan keamanan, akhirnya yang terjadi adalah kecurigaan gitu. Jadi negara menggunakan instrumen koersif untuk menekan kelompok tertentu yang dianggap sebagai orang-orang yang terpengaruh dengan ide-ide Taliban gitu misalnya. Jadi menurut gua jangan pendekatan keamanan yang dikedepankan. Jadi pemerintah merespon bahwa Taliban ini bisa menginspirasi gerakan radikal dan fundamentalisme gitu. Nah, pendapat itu menurut gue tidak sepenuhnya tepat gitu ya. Ini adalah masalah politik dalam negeri seperti yang gue bilang tadi. Dan ini soal nasionalisme yang belum terselesaikan gitu. Nah, jadi kalau misalnya isunya terjadi kayak sekarang, sebaiknya pemerintah merespon ini dengan pendekatan kewargaan atau pendekatan nasionalisme gitu. Maksudnya apa? Ya udah, kalau isu-isu sektarian ya udah biarkan kita sama kita aja yang nyelesain. Negara nggak usah ikut-ikutan pakai instrumen koersif gitu dengan pendekatan keamanan. Toh ada nggak adanya Taliban, menang nggak menangnya Taliban, instrumen keamanan negara ini harus siap gitu. Bukan karena hanya ada Taliban, tapi ada nggak ada pun ya juga harus siap gitu. Malah ya dengan adanya isu kayak gini ya menjadi lebih siap aja gitu. Jangan ikut campur soal pandangan yang radikal, pandangan yang fundamentalis, nanti jadi kepercayaan kepada negara dan antar sesama masyarakat, warga itu menurun gitu. Nah, jadi approach kewargaan ini yang paling penting, di mana kelompok-kelompok yang kelompok berbasiskan agama Islam misalnya yang sudah establish pemahaman nasionalismenya didorong untuk proaktif gitu menyelesaikan persoalan sektarian dengan kelompok-kelompok yang dianggap nasionalismenya tidak established atau yang rapuh gitu. Nasionalismenya seperti di Afghanistan tadi. Jadi buatlah mereka sesama mereka gitu, atau kelompok sektarian sesama sektarian untuk menyelesaikan ini secara sektarian juga gitu. Nah, jangan sampai pendekatan keamanan yang menjadi prioritas utama gitu. Nah, kan ini isu kepercayaan. Jadi ya menurut gua kepercayaannya diurus dengan cara membangun kepercayaan satu sama lain. Yang kemudian kalau itu berdampak kepada keamanan, ya instrumen keamanan harus selalu siap gitu. Jadi menurut gua kepercayaan selesaikan dengan kepercayaan gitu. Yang kemudian bisa berdampak kepada keamanan, ya udah urusin terus keamanannya, tapi jangan gunakan instrumen keamanan untuk mengintervensi kepercayaan gitu. Jadi kepercayaan biarkan bertarung dengan sesama kepercayaan. Mungkin itu aja. Jadi pendekatan nasionalisme inilah yang menjadi jauh lebih penting gitu. Sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya. Dah.